Shalom SDI, Sinergi Disabilitas Indonesia, semuanya. Pada hari ini temanya setiap hari Senin Monday Story, dan saya awali dengan kisah Monday Story yang akan saya bagikan kepada semua sahabat SDI. Semoga kisah atau cerita yang saya sharingkan hari ini bisa untuk menguatkan dan menginspirasi satu sama lain. Saya akan berkisah, sharing tentang Sinergi Disabilitas Indonesia. Awalnya SDI adalah sebuah komunitas lintas disabilitas, tidak hanya tunanetra tapi juga terdiri dari tuli, tunadaksa, disabilitas mental, psikososial dan yang lainnya. Dan domisili sahabat SDI itu di wilayah Jabodetabek dan anggota simpatisan di kota-kota besar di Indonesia. Awalnya komunitas sahabat disabilitas Indonesia berdiri karena support pasangan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sebagai bakal calon capres dan cawapres saat pemilu beberapa tahun lalu. Dan setelah terpilih, akhirnya komunitas sahabat disabilitas Jokowi ya saat itu namanya berganti menjadi komunitas sahabat disabilitas Indonesia. Dan ada beberapa program yang sudah kami jalankan, yaitu yang pertama panca program dari SDI, satu sosial kemanusiaan. Jadi saat pandemi 2020 sampai 2022 kami dibantu oleh berkat dari anak-anak Tuhan dan saudara sebangsa setanah air yang lain membagikan paket sembako beberapa tahap, dan kami juga memberikan paket bantuan makanan dan obat-obatan pada anggota SDI saat itu yang sedang isoman. Lalu program yang kedua yaitu keterlibatan di event lokal dan nasional. Saat itu kami menghadiri beberapa event antara lain Natal sekabupaten Tangerang yang dihadiri oleh beberapa anggota sahabat SD yang ditentukan kuotanya oleh panitia. Kemudian Imlek Nasional tahun 2019 yang dihadiri Pak Presiden Jokowi. Dan puji Tuhan kami diberi kesempatan satu ruangan dengan Pak Presiden di ruangan VVIP dan bersama anggota kabinet lainnya. Lalu juga kami menghadiri rutin agenda tahunan IIMS Indonesia International Motor Show sejak tahun 2018 dengan kuota juga yang diberikan oleh panitia, dan kemarin update-nya Februari 2023 kami diberi kesempatan untuk mengajak sahabat Daksa, Netra, dan Tuli untuk bisa menghadiri. Kami juga sempat perwakilan menghadiri Cap Gome di awal tahun 2020, saat itu sebelum pandemi, dan kami juga menghadiri Imlek Nasional secara off air di studio Kompas TV ya, sewaktu masih saat pandemi 2021. Dan program yang ketiga, kreativitas seni dan hobi. Untuk program kali ini, saya kedepannya saya akan membuat paduan suara SDI yang terdiri dari sahabat Daksa dan Tuli, sahabat Daksa dan Netra. Kalau untuk sahabat Tuli bisa diberdayakan dengan kreativitas seni yang lain seperti menari, fashion show dan lain-lain. Dan next time wacananya saya akan juga buat program band Sinergi Disabilitas Indonesia ya, yang anggota tim musik dan vokalis penyanyinya juga dari anggota disabilitas SDI.
Untuk program kreativitas seni dan hobi ini juga sudah saya terapkan di grup WA Sinergi Disabilitas Indonesia. Dan secara pribadi, secara khusus saya sudah menerapkan dan mengimplementasikan kreativitas seni dan hobi dengan mengisi acara di berbagai macam event sejak tahun 2018. Saat itu saya diberi kesempatan untuk membawakan lagu Indra Penglihatanku ciptaan saya yang saya buat sejak tahun 2017 kurang lebihnya, dan saya publikasikan di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, London School, Public Relation, Taman Mini Square Mall. Lalu juga sempat diundang secara live di studio DITV 2019 dan secara off air opening sebelum acara Kick Andy di Metro TV dan di berbagai lintas denominasi gereja untuk sharing pujian. Semuanya ini saya lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan pastinya. Dengan berbagai lagu rohani, khususnya ciptaan saya pribadi. Untuk program kreativitas seni dan hobi ini, untuk band dan paduan suara SDI rencananya tetap akan saya ciptakan lagu-lagu nasional ciptaan saya Hervina Setiawati. Dan untuk program yang keempat, kemandirian UMKM. Jadi coba saya berdayakan hasil-hasil karya anggota SDI bisa berupa kuliner ya, kerajinan handmade seperti tas bungkus kopi, lalu juga dompet HP dan lain-lain, atau kalung dari manik-manik dan sebagainya. Lalu juga program yang kelima, padat karya. Padat karya akan saya berlakukan berbagai macam pelatihan yang pastinya untuk bekal modal, berkreativitas dan membuka peluang usaha untuk para disabilitas anggota SDI. Itu kedepannya 5 program yang saya bagikan. Semoga kedepannya juga ada program tambahan seperti dana siswa dan dana lansia yang nanti berlakunya khusus hanya untuk anggota SDI. Semoga panca program dan beberapa tambahan program lainnya akan berjalan dengan maksimal. Semua bukan kuat hebatnya seorang Hervina Setiawati yang saat ini kondisi netra ya, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, sejak April 2023, tepatnya 14 April 2023, Komunitas Sahabat Disabilitas Indonesia sudah berbadan hukum, legal standingnya sudah ada payung hukum menjadi Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia dan menaungi berbagai lintas disabilitas tidak hanya di Jabodetabek tapi juga di kota-kota besar di Indonesia, dan mempunyai panca program yang kedepannya akan menjadi program unggulan Sinergi Disabilitas Indonesia. Terima kasih juga untuk para admin dan volunteer, pemerhati, pengurus yang loyalitas dari awal untuk menopang, mendukung program Sinergi Disabilitas Indonesia hingga saat ini, dan para anggota juga yang sudah berpartisipasi aktif baik di tema di grup yang saya berlakukan, juga video, foto, dokumentasi yang sudah kami sharingkan juga di Facebook Sinergi Disabilitas Indonesia. Kedepannya nanti saya akan buat beragam sosial media lain, mungkin seperti Instagram dan YouTube Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Dan semoga para sahabat disabilitas yang bergabung di Sinergi Disabilitas Indonesia bisa bersatu, tentunya bersatu hati, karena kita saudara sebangsa setanah air yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai lintas keyakinan. Pastinya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita saling bersatu, menguatkan, dan kita wujudkan bahwa disabilitas punya karya yang bisa diapresiasi oleh publik. Jadi kita patahkan stigma tangan di bawah, kita tunjukkan kepada publik bahwa kita bisa punya karya berprestasi dan mandiri.
Itu uh, tujuan dari Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia dengan semangat nasionalisme, kebangsaan, kita saudara sebangsa setanah air, saling toleransi, saling menguatkan dan mendukung. Semuanya tentunya juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin begitu saja Mandi Story yang bisa saya berikan saat ini. Dan untuk mengenal saya secara pribadi, khususnya karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, bisa disimak, didengarkan untuk sahabat netra, ya, dan bisa dilihat juga oleh sahabat non netra di link YouTube saya, Hervina Setiawati. Ada 4 karya lagu ciptaan saya, ada Banjir, Bajai itu lagu anak-anak, lagu Do You Believe, dan Indra Penglihatanku. Bisa disimak, didengarkan. Lalu juga YouTube saya di Dai TV, program Orang Tuaku Spesial. Semoga bisa juga saling menguatkan dan menginspirasi. Bisa di-subscribe dan di-share untuk di-sharingkan kepada semua anggota komunitas di luar untuk bisa menunjukkan bahwa kita disabilitas juga bisa berprestasi dan berkarya sesuai dengan talenta dan bakat yang diberikan Tuhan masing-masing kepada kita. Amin. Akhir kata sebagai closing statement, semoga Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia ke depannya yang baru bertumbuh sejak 14 April 2023 ini bisa menjadi wadah naungan para lintas disabilitas, lintas keyakinan untuk menunjukkan karya dan prestasi. Sekian Monday Story untuk tema hari ini. Semoga bisa menjadi pedoman dan penyemangat juga untuk disabilitas yang lain. Tentunya saya Hervina Setiawati mengucapkan terima kasih. Salam sehat semua, salam Yasdi, salam cinta Indonesia. Terima kasih.